record dulu. Ya, di praktikum ini saya bakal kasih contoh implementasi dari collection yang tadi sudah dibahas di teori ya. Tadi kan saya nggak sempat demo apa namanya tentang collection ya, karena emang konsepnya cukup banyak yang harus dibahas. Nah, jadi di praktikum ini baru saya kasih lihat ya seperti apa sih implementasinya, terus bedanya di mana. Ini pun juga lumayan banyak ya modulnya, ada berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Wah, banyak sekali. Ya nanti mungkin saya skip aja ya, yang nggak terlalu krusial gitu. Nanti bisa dicoba sendiri mungkin. Nah, waktunya kayaknya nggak cukup deh kalau semuanya ini ada 20 halaman ya. Ini. Ya hampir 20 lah, 18 halaman. Untuk materi yang ini, array sama collection. Oke, jadi ini ya. Yang array mungkin yang nggak terlalu banyak ya dibahas. Di sini di modul soalnya lumayan banyak bahas array ya. Fungsi-fungsinya kan array udah sering kita pakai ya, jadi nggak perlu saya bahas banyak-banyak. Kayak gini misalnya nih deklarasi array udah pada bisa mestinya ya. Terus caranya ngisi data pakai indexing seperti ini juga pasti sudah bisa. Kemudian ini array object ya. Kita bikin apa namanya? Array of dosen ya, kapasitasnya 5, kemudian diinstansiasi satu persatu gitu. Kemudian ini sebentar, jadi bisa kayak gini. Saya malah belum pernah nyoba yang ini ya, angkanya di depan nih. Kita coba. Saya selalu yang modelnya yang begini ya, kalau kalau apa ngasih kapasitas array ya, itu di belakang ya pakai new int sekian itu. Cuman di modul ini kok ada yang ini ya, dosen 5, data dosen. Setahu saya sih nggak bisa ya, kalau nggak bisa berarti modulnya yang salah ya. Seingat saya ya nggak bisa. Kita coba ya, public class main, kemudian public static. Nanti kalau nggak bisa berarti modulnya harus direvisi ya. Oke, misalnya saya kayak gini modulnya integer 5 nilai gitu ya. Gini aja deh. Main.java. Oke. Kita coba jalanin ya. Oh, ini udah muncul error duluan ya malah. Error on token 5. Oh, ya, berarti emang betul ini salah ya yang ini. Harusnya nggak boleh seperti ini, harusnya pakai sama dengan new gitu. Kemudian ini nggak usah lah ya. Ini multidimensi ya. Jadi kalau mau lebih dari satu dimensi ya caranya begini. Nah ini yang bikin pusing ini kurung ininya ya, kurung kurawalnya ini ya, bertingkat-bertingkat. Cuman gini, kalau yang multidimensi itu kalau dari pengalaman saya itu kebanyakan ya ini maksimal 2 dimensi ya untuk prakteknya ya. Itu pun cukup jarang gitu loh. 2 dimensi itu paling untuk kasus-kasus spasial kayak pengolahan citra ya, gambar. Itu kan panjang kali lebar gitu kan. Berarti kan harus 2 dimensi memang. Kayak gitu, terus koordinat ya. Kalau yang 3 dimensi ini terus terang saya sendiri malah belum pernah pakai ya. Untuk beneran maksudnya beneran ada problem terus diselesaikan pakai yang 3 dimensi itu saya sendiri malah belum pernah ngalami ya. Kecuali ya buat latihan soal ya di mata kuliah gitu ya ada 3 dimensi, 4 dimensi ya biasa ya. Tapi kalau di problem kenyataannya itu saya sendiri 3 dimensi belum pernah ngalamin karena itu berkaitan dengan kompleksitas algoritma ya. Jadi kalau kalau 3 dimensi itu kan berarti kan kompleksitasnya kan n pangkat 3 itu loh kalau di looping. Nah, itu kan sangat-sangat buruk ya. Jadi makanya nggak ada yang pakai sampai situ. Gitu. Tapi kalau untuk di apa namanya? Di buat latihan soal ya pasti ada sih.
3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, ya cuma buat nyoba-nyoba aja tapi gitu. Cuman kalau untuk implementasi yang sebenarnya kayaknya nggak ada yang bakal nyampe 3 dimensi ya. Itu 2 dimensi aja sebenarnya kompleksitas n kuadrat itu kan juga udah dibilang jelek gitu ya. Itu pun harus dihindari ya seharusnya. Gitu. Kalau mau dipakai pun jangan banyak-banyak kapasitasnya ya. Paling cuma berapa 100 kali 100, 1000 kali 1000, 1000 kali 1000 itu udah jadi 1 juta ya. Udah banyak itu. Kemudian apalagi ya, kalau yang ini berikutnya nih ya, bahas fungsi-fungsi array tapi dipakein ke collection gitu loh. Ada kelas namanya arrays kan. Nah, kelas arrays itu punya beberapa fungsi yang istilahnya apa ya, untuk menyetarakan ya sebuah array itu supaya punya fitur sekelas collection gitu loh. Kayak gitu, cuman buat kayaknya naikin kasta gitu ya, seolah-olah gitu. Jadi nanti arrays dot bla 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 nama fungsinya, dalamnya dimasukin array-nya. Kayak gitu. Kalau yang ini contohnya kalau kita mau convert array menjadi sebuah list, ya itu pakai ini arrays as list gitu. Kemudian kalau kita mau cari data di dalam sebuah array ya bisa arrays.binary search ya. Gitu. Array biasa kan nggak punya ya fungsi kayak gini ya. Jadi kita panggil ini pakai bantuan dari kelas arrays, panggil fungsi binary search, terus array-nya masukin ke dalam. Kalau pakai yang lain, collection yang lain kan tinggal panggil aja fungsi binary search di dalamnya kan, misalnya list.binary search, list.apa, langsung dari collection-nya gitu loh. Kalau arrays kan nggak punya. Gitu. Kemudian copy of ini untuk mengopi nilai array dari satu array ke array lain ya. Kalau copy of range ini ngopi tapi hanya sebagian aja dan seterusnya ya. Cuma sampai sini deh. Fill itu buat ngisi, itu string buat convert array jadi string ya. Sudah itu doang. Dan ini untuk prakteknya nanti bisa dicoba sendiri aja kalau yang array ya. Ini mana tadi? Ini kayaknya anu ya, polimorfisme kayak ini. Iya. Ini kan kemarin saya sudah praktekin ya kombinasi array untuk polimorfisme. Jadi kita bisa bikin sebuah array yang tipenya umum ya, hewan peliharaan misalnya di sini. Jadi hewan peliharaan itu kan punya apa? Punya turunan ya, punya turunan ada 3, kelinci, anjing sama kucing. Nah, di sini cuman kasusnya adalah kita hanya boleh pelihara 2 hewan ya. Boleh pilih mau anjing, mau kucing, mau kelinci gitu. Bebas ya. Boleh kelinci semua, anjing semua, kucing semua atau campur kelinci sama anjing sama kucing ya. Bebas. Ya tinggal ini hewan peliharaan di indeks 0 diisi ini ya hewan peliharaan biasa ya. Nggak tahu apa hewannya ya, random gitu kali ya. Terus kemudian jenis kelamin laki-laki, kakinya 4, umurnya 2. Terus hewan peliharaan 1 diisi dengan anjing. Kemudian kalau mau diubah, sebentar, oh ini enggak deh. Yang ini array of anjing ya. Kalau ini harus anjing diisinya karena anjing kan nggak punya turunan ya. Jadi ya memang hanya bisa diinstansiasi pakai anjing doang. Tapi kalau hewan peliharaan kan punya turunan, jadi bisa diinstansiasi pakai dirinya sendiri selama dirinya bukan abstrak kelas atau dengan kelas hewan yang lain. Gitu. Seperti itu. Nah, itu sih mungkin untuk yang array ya. Nggak usah saya bahas banyak-banyak karena memang sudah sering dipakai juga ya. Nah, berikutnya yang ini. Nah, ini collection. Kalau collection kayaknya belum pernah ketemu yang di Java ya. Tapi kalau di bahasa lain Python sih udah pakai ya. Karena di Python tuh malah nggak ada array ya, adanya collection. Gitu kan kalian sudah biasa pakai set, list, tuple, dictionary, itu kan sebenarnya mirip-mirip ya. Mirip. Oke, di sini ada 3 yang akan kita bahas ya. Ini bentuk template interface-nya collection gitu. Saya skip aja. Kita langsung masuk ke yang pertama. Nah, list ya. Jadi jenis collection yang pertama itu adalah list ya.
List itu bisa kita bikin ya seperti ini ya, list gitu. List. Nah, kalau misalnya di apa namanya di Java itu kalau kita mau mau apa namanya pakai collection itu sebaiknya dikasih tipe data yang mau disimpan itu tipenya apa? Caranya begini. Kalau listnya ini mau dipakai buat nyimpen string ya kasih aja gini, list string. Kalau mau pakai nyimpen apalagi double ya kayak gini ya. Integer ya seperti ini ya. Tapi ini harus objek ya. Ini integernya itu ya harus reference. Jadi integernya nulisnya begini, integer. Nah, begini. Seperti itu. Nggak bisa int kecil ya. Masuk double, kalau double-nya kecil juga nggak mau. Nah, maunya yang double yang gede. Jadi sebenarnya di Java itu tipe data primitif tuh punya versi referensinya gitu loh. Ini integer A sama dengan 10, kayak gini kan. Saya juga bisa bikin begini, integer B sama dengan 20. Ya. Nah, ini juga bisa. Ini dua-duanya sama-sama integer, cuman yang ini primitif, yang ini reference. Sorry. Yang ini reference. Nah, yang bisa dipakai buat apa namanya? Template ya di sini ya dimasukin ke sini itu yang reference doang ya. Jadi kalau mau integer ya integer yang pakai huruf gede kayak gini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk implementasinya tadi seperti yang sudah saya jelasin di teori, kalau list itu ada beberapa macam ya. Ada linked list, ada array list, ada apa lagi tadi? Key, ada apa? Sorry, stack. Stack sama apa sih? List, linked list. Kok saya lupa ya? List, linked list, stack sama apa tadi ya? Lihat lagi tadi teorinya mana? Modul praktikum sorry. List. Mana sih? Ini kan. Oh, vektor satunya iya lupa. Array list, linked list, vektor sama stack. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa pilih salah satu di antara 4 tadi ya. Kita bisa pakai array list ya. Jangan lupa ditulis tipenya juga. Tipe di sini itu harus sama dengan yang di sini ya. Kalau ini integer ya di sini integer ya. Gitu. Jangan dibedain itu integer di sini string. Nah, ini kalau kayak gini error ya. Pasti error. Gitu. Jadi harus sama. Nah, kalau mau dihapus juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Tidak didefinisikan gitu, nggak masalah. Cuman paling ada warningnya aja, tapi nggak error. Ya. Kayak gini juga nggak error, cuman ada kayak warning gitu. Kalau bisa didefinisikan tipenya, ya gitu. Oke, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya kita kosongin aja ya. Kita kosongin. Tapi yang jelas saya kasih itu ya tambahan aja info. Kalau kita bisa definisiin tipenya supaya lebih aman, ya. Pakai cara yang tadi. Gitu. Oke, ya udahlah kita pakai aja ya. Kita biar ya. Di modul kan nggak pakai ya kayaknya ya. Oh, pakai ding, ada ding. Ada juga. Ya emang sebaiknya begini ya. Sebaiknya emang ada. Oke, nah kalau sudah kita bisa nambahin data itu dengan cara ini ya, add ya. Karena yang kita taruh template di sini adalah integer, maka kita masukinnya angka ya. Kita masukin angka misalnya 10, kemudian add 50, list.add 7, saya kasih 5 data ya. 15, 33. Misalnya kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau mau ini caranya nambah data ya. Insert data. Itu caranya insert, terus fungsi kan paling cuma insert, terus get ya. Get data, kalau mau ngambil, kalau list itu bisa pakai indeks ya. Indeksnya mulai dari 0 ya, dan seterusnya.
Jadi kalau mau kita print ya, bisa pakai looping biasa ya. I sama dengan 0, I kurang dari list, terus kita pakai metode size. Size ini buat ngambil berapa sih isinya sekarang, datanya itu. Bisa pakai size ya. Terus I++, kemudian saya print, langsung aja isinya ya. List.get, nah ini dia pakai indeks ya. Indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, ya, kayak array biasa ya. Jadi ini karena saya looping, jadi saya masukin i-nya di sini. Terus udah saya jalanin, kita ketemu 10, 50, 7, 15, 33 ya seharusnya. Oh ya, apa ini? Release can be resolved. Pak, saya dapat itu juga, Pak. Yang mana ya? Kok bisa? Apa ya? Apa yang salah? Sebentar. A release cannot be resolved to a type. Bentar. Kenapa error? Tipenya sama kan, integer ya. Udah, kita tanya Mbah Google. Itu harus import. Kalau saya Pak, pas di fix harus import Pak. Ya, import ini ya, loh nggak Iya. otomatis ya importnya ya. Oh iya, importnya yang diimport cuma listnya doang, release-nya nggak diimport sama dia. Wih, gimana ini? Iya, iya, iya. Iya, baru keluar ya. Cuman importnya 10, 57, 15. Betul. Aneh ya, padahal listnya ketika saya ngetikin kan sama dia diimport ya. Tapi release nggak diimport. Mungkin kalau bukan jadi tipe data di depan nggak diimport otomatis kayak berarti jelek nih Visual Studio Code ya. Ya tadi berarti nggak kebaca ya karena belum diimpor doang. Nah mending ini saya kasih gini aja deh, bintang itu ya. Karena kan saya nanti mau pakai yang lain juga, mau pakai set, mau pakai map, ya semua diimport caranya gini, java.utility.bintang ya. Nah ini pasti aman sih ini. Nah kan nanti takutnya kalau saya pakai set itu juga harus import lagi, vektor juga harus. Nah ini di sini sebenarnya kita bisa ganti ya implementasinya, itu release kan. Nah sekarang link list, kalau saya jalanin sebenarnya hasilnya sama aja ya. Nah ini hasilnya sama gitu. Mau saya ganti apa lagi? Vektor gitu ya sama juga ya. Vektor ini juga sama. Nah, nggak ada bedanya. Kalau stack, nah kalau stack itu ya sama sih kalau manggilnya pakai ini ya. Kalau manggilnya pakai indeks ya sama aja. Tapi kalau pakai stack itu kan dia punya anu ya. Oh, bentar. Kalau stack, kalau pengen beneran stack ini juga harus stack sih. Ini terus ganti push. Iya, seperti itu. Nah, ini baru beda. Ini stack beneran kalau yang ini ya. Meskipun apa namanya stack itu merupakan turunan dari list, tapi kalau kita penampungnya ini tipenya tadi pakai list ya nggak akan kerasa bedanya ya. Jadi harus pakai stack juga. Ini stack, ini stack. Tuh. Ini pop. Nah, ini kalau kayak gini kan 10, 57, 15, 33. Berarti nanti outputnya harusnya 33 duluan ya. 33, 15. Kayak gitu. Tuh karena kita pakai stack. Nah, ini 33, 15, 7. Loh, kok berhenti? Oh, ya karena setiap kali di pop, size-nya berkurang. Iya, ya. Harusnya pakai while. Ya, jangan pakai size. Kalau pakai size, iterasi pertama ini batasnya kan masih 5. Ya kan? Nah, waktu masuk iterasi 2 kan sudah saya pop 1 kali. Size-nya berkurang jadi 4. Nah, terus waktu masuk iterasi 3, size-nya juga jadi 3, makanya berhenti. Ya kalau pakai stack jangan pakai for ya. Karena for itu batasnya kan atau ya ini batasnya kita ganti aja lah ya. Selama list.size-nya itu masih lebih besar dari 0. Nah, kayak gini sih bisa ya. I-nya sebenarnya nggak guna ya ini ya. Nggak pakai sih. Nah, ini baru bisa keluar semua. 33, 15, 7, 50, 10.
ya. Itu stack ya. Jadi basically kalau kalian pakai list ya, entah tadi pakai linked list, array list sama vektor itu secara penggunaan nggak ada bedanya ya, outputnya sama, terus yang makainya juga sama, kecuali kalau stack agak lain memang cara pakainya ya. Tapi kalau yang selain stack itu sebenarnya sama aja ya dari input outputnya, karena yang berbeda adalah cara kerja di belakangnya. Efisiensi algoritma di belakangnya itu yang beda ya, gitu. Jadi kalau masih ingat, kalau array list ya, kalau kita pakai array list seperti ini itu dia akan lebih cepat untuk pengaksesan ya, ngambil datanya lebih cepat. Jadi fungsi ini akan berjalan lebih cepat kalau pakai array list. Kalau pakai linked list itu yang lebih cepat adalah fungsi untuk nambah datanya ini yang lebih cepat ya, gitu. Ada kelebihan sama kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau vektor itu tadi itu adalah array list yang di-upgrade ya, ada fungsi sublist. Tapi kalau mau pakai itu ya berarti ini jangan pakai list tapi pakainya vektor. Ini diganti vektor gitu ya. Kayak gitu. Kalau pakai list ya dia nggak punya fungsi sublist itu. Gitu. Ini insert, get, terus apa lagi ya? Update mungkin ya, update data. Kalau update ya tinggal list dot pakai apa ya? Get, add, insert, remove. Oh, bukan update, delete aja deh. Kita delete data. Kalau delete pakainya remove ya. Kita mau delete data di indeks ke 0 itu ya. Atau di tengah-tengah aja indeks 1. Jadi sebelum kita print, kita hapus salah satu ya. Kita lihat hasilnya berarti indeks 1 kan yang 50 nih yang hilang ya. Jadi habis 10, nah langsung 7, 15, 33. Gitu. Ini ya fungsi-fungsi dasarnya insert, delete, get. Replace nggak ada ya. Replace all ya. Update. Saya agak lupa ya karena kebanyakan ini pakai bahasa pemrograman macam-macam tuh kadang di Java ada, di sana nggak ada. Nah, iya kayaknya nggak ada. Jadi kalau mau ngupdate data ya di remove dulu terus baru dimasukin. Gitu. Jadi misalnya kita mau nge-replace ya data di indeks ke 1 kayak gini misalnya. Nah, 50 ini mau kita ganti dengan 500 itu misalnya. Ya langkahnya ini di remove dulu, terus kita bisa pakai add. Add itu ada dua macam ya. Ini yang ini add biasa. Ada juga add yang pakai indeks. Jadi indeksnya mau taruh sini terus kita ganti datanya dengan 500. Kayak gini. Nah, jadi nanti keluarnya 10, 500, 7, 15, 33 ya. Nah, kayak gini. 10, 500, 10, 500, 7, 15, 33. Gitu. Delete data and update. Delete and update data. Kayak gitu caranya ya. Oke, itu untuk yang list ya. Sekarang kita lanjutin, udah cukup jelas ya, saya rasa ya. Berikutnya kita bahas set dulu aja ya. Listnya sudah, sekarang set ya. Set juga sama ya. Ini bisa dikasih parameter di sini. Integer set sama dengan new. Nah, ini kalau set itu juga pilihannya ada beberapa macam. Yang paling umum ada hash set, ada apa namanya tree set sama link hash set ya. Terus apa lagi? Ada enuset ya, macam-macam. Kita coba dulu yang hash set ya. Hash set integer. Ini add data. Ya sama sih, nge-add-nya tinggal gini aja. Integer 10. Saya masukinnya saya balik aja dari yang paling gede 50, 40 karena set itu dia bisa ngurutin data ya. Biar kelihatan. 30, 20, atau ini saya tukar dikit deh. Yang ini tengahnya 90, terus yang terakhir ini 70. Nah, jadi agak berantakan sedikit.
Gitu. Kemudian ini ada data ya. Kemudian, nah, set itu ciri khasnya dia hanya bisa nyimpen data itu nggak boleh duplikat. Jadi kalau saya ada yang 2 kali insert, jadi misalnya 90 saya masukin 2 kali, nanti yang masuk hanya sekali, ya, yang kesimpan cuma 1. Gitu. Jadi saya coba get data, kemudian kita bisa pakai harus pakai iterator ya, for atau gini aja, object item 2 set. Oke, kayak gini bisa ya. Jadi ini kita mengiterasi ya, mengakses setiap data pada set. Karena kan set kan nggak punya sistem indexing ya. Jadi kita ngambil datanya pakai apa gitu. Dia punya metode get, nggak ada kan. Nah, get nggak ada dia. Pakai index juga nggak bisa ya. Jadi kalau mau akses ya ini harus diiterasikan. Iterasikannya pun pakai for dengan format khusus ya. Seperti ini. Mungkin langsung saya ganti integer aja bisa kayaknya. Karena sudah saya definisikan di sini integer ya. Kecuali kalau ini nggak ada tuh. Ini saya hapus. Nah ini mengganggu sekali sini. Kalau ini saya hapus, baru di bawah harusnya, oh enggak juga. Oh, kalau dulu biasanya kalau ini enggak ditulis, di sini masalah ya. Oke, nah ini kalau sudah saya coba print, system out, print n ya, item. Kita lihat hasilnya, ini pakai hashset ya ini ya. Pakai hashset. Nah, keluarnya ini ya. Nah, kita lihat ya. 90-nya hanya ada 1 kali ya. Padahal saya masukin 2 kali. Tapi ternyata yang masuk cuma 1 kali. Kemudian kalau kalian lihat, ini urutannya itu tidak berdasarkan aturan apapun ya. Jadi seperti yang saya sudah jelasin di teori, kalau pakai yang namanya hash, pokoknya ada kata-kata hash-nya, itu urutannya itu acak ya. Karena dia pakai hash table, jadi ya terserah si hash table itu tadi. Hash table itu nentuin alamat memorinya ya. Jadi kita masukin 50, ya kebetulan dia disimpan paling awal, oke lah. Terus kita masukin 40, 40 malah ada di agak bawah ya. Terus saya masukin 90, 90 paling bawah. Terus 20, 20 malah urutan ke 2. Kemudian 70 malah di urutan ke 3. Itu kan memang urutannya acak ya kalau pakai hash ya. Nah, kalau pakai ini, link, ada yang namanya link hashset. Nah, kalau link hashset itu urutannya sesuai dengan urutan inputannya. Ya. Jadi kalau urutannya 50, 40, 90 ya urutannya seperti ini gitu. Kita lihat. Nah, ini 50, 40, 90, 20, 70. Jadi sesuai dengan urutan ini ya. Itu link hashset. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya tree set. Ya, nah, kalau tree set itu urutannya adalah sesuai dengan urutan datanya ya. Jadi dia disorting defaultnya dari kecil ke besar ya. Jadi yang 20 duluan. Nah, kayak gini 20, 40, 50, 70, 90. Itu bedanya. Jadi kalau set itu beda implementasi, itu outputnya bisa berbeda. Kalau list tadi kan enggak ya. Implementasinya berbeda, outputnya ya sama karena memang cuma beda sedikit di bagian algoritmanya ya. Sama jenis struktur data di baliknya itu yang berbeda. Tapi secara output sama. Nah, kalau set ini outputnya bisa beda ya, tergantung implementasi yang ada di sini pakainya apa. Gitu. Pak mau tanya. Ya, gimana? Ini kan kalau set ini kan nggak bisa nyimpan data yang sama gitu kan, Betul. karena simpannya kan tetap 1. Kalau kita mau nyimpan dia supaya tetap 2 gitu Pak, gimana? Jangan pakai set. Oh, nggak boleh pakai set ya? Iya, memang aturannya seperti itu. Nggak boleh nyimpan data yang benar-benar sama. Tapi gini, kalau misalnya objek ya, misalnya saya bikin objek apa ya? Objek mahasiswa katakanlah. M1 gitu ya, new mahasiswa. Nah, ini saya kasih nama Christian gitu ya. Kemudian saya bikin lagi mahasiswa kayak gini. Kebetulan parameternya cuma 1, butuhnya nama doang ya. Kayak gini. Nah, sama namanya, Christian ini Christian. Nah, yang seperti ini itu kalau disimpan di set dua-duanya bisa. Gitu. Jadi kalau saya add gitu M1, terus saya add
M2, nah ini bisa, dua-duanya masuk, meskipun namanya di sini sama. Kenapa? Karena sebenarnya kan dua ini adalah objek yang berbeda, gitu loh. Jadi ya ini ibaratnya ada dua mahasiswa yang namanya sama-sama Christian gitu loh, tapi sebenarnya itu orang yang berbeda gitu. Karena gini, saat itu kan dia kan ya, ngambilnya kan dari kode hash-nya ya. Nah, kode hash dari mahasiswa M1 ya sama mahasiswa M2 itu berbeda. Gitu. Ini di sini ada nggak ya? Hash nggak ada ya, get sorry, ini memang nggak nganu ya, objek mahasiswanya nggak ada ya. Atau misalnya ini integer ya, atau objek x, objek get. Nah, ini hashcode. Jadi setiap objek itu kan punya ini ya, punya hashcode ya, metode hashcode. Hashcode ini untuk ngambil kalau dia tuh kalau di hash tuh nilainya berapa sih? Gitu. Nah, dua ini karena diinstansiasi sendiri-sendiri, jadi hashcode-nya itu pasti berbeda. Ya. Nah, lain kalau misalnya caranya gini. Ini saya copy, nah seperti ini. Nah, ini baru ini dua M1 sama M2 ini baru nggak bisa ya. Kalau caranya seperti ini bikinnya. Karena M2 di sini itu sebenarnya sama dengan M1. Jadi kalau kita insert dua-duanya yang masuk cuma salah satu aja. Tapi kalau dua-duanya diinstansiasi sendiri-sendiri, nah itu bisa. Gitu. Itu khusus objek ya. Jadi objek meskipun parameternya kita kasih sama persis ya, ada dua objek sama persis, tapi itu bisa dimasukin sendiri-sendiri. Gitu. Yang nggak bisa tuh kalau misalnya itu tipe data ini, yang kayak integer, terus string gitu, kalau sama isinya ya nggak bisa. Kayak gitu. Itu tentang set ya. Terus kemudian apa lagi? Oh, delete ya. Delete data. Kalau delete di set itu kita harus tahu apa namanya? Datanya tuh nilainya berapa yang mau dihapus. Jadi saya mau hapus berapa nih? 40 itu mau saya hapus, ya kayak gini aja, tinggal masukin aja datanya. Gitu. Kalau tadi objek mahasiswa ya kita sebutin aja objeknya M1 gitu ya, mau dihapus. Nah, caranya ngapus kayak gini ya. Seperti itu. Jadi ini nanti angka 40 itu akan hilang. Nah, ini jadi 20, 50, 70, 90 ya. Gitu. Itu tentang set. Mungkin ada yang mau ditanyain sampai di sini tentang list atau set sebelum saya lanjut. Jadi kalau list itu sebenarnya merupakan upgrade dari array ya. Jadi kalau kalian biasanya pakai array, ya mulailah sekarang beralih ke list. Ya, saya sarankan begitu karena ya tadi keunggulannya kan kalau pakai collection itu kan datanya bisa dinamis. Ya, kalian nggak usah pesen-pesen ukurannya berapa, langsung pakai aja. Jadi bisa menyesuaikan sendiri gitu loh. Kemudian kalau pakai set itu sebenarnya lebih kenceng ya daripada list ya. Meskipun ya kalau kita lihat sekilas kok ini lebih jelek gitu loh set. Nyimpen data nggak boleh kembar gitu kan. Terus ngambil datanya juga susah gitu kan. Ribet, nggak ada indexing. Tapi secara performa itu lebih bagus daripada list ya. Karena dia punya sistem hash tadi ya. Punya hash set itu loh. Ini kan kalau pakai hash itu kan lebih kenceng ya, performanya lebih bagus. Kalau datanya kecil ya nggak kerasa, tapi kalau kalian udah mainan data gede ya, big data itu ya baru ngefek ya. Ya itu misalnya kalau apa namanya, selisihnya misalnya setiap data itu selisihnya 1 milisecond katakanlah ya untuk waktu operasinya. Ya kalau data kalian cuman 1000 gitu aja kan, cuman 1000 kali 1 milisecond berarti cuma 1 detik ya antara set sama list ya selisihnya ya. Itu kalau 1000, tapi kalau ngomongin big data kan bisa jutaan ya. Katakanlah ada berapa data nih? Ada 10 juta data gitu ya. Dikalikan tadi selisihnya setiap data itu operasinya adalah 1 milisecond, berarti 10 juta dibagi 1000 ya. Berarti 10.000 detik. 10.000 detik kan lumayan. Itu sekitar 3 jam ya. Itu 10 juta data ya. Gitu. Jadi efeknya kan jauh gitu loh kalau mainan big data ya. Seperti itu. Oke. Jadi ya memang baru kerasa kalau udah mainan yang tadi ya skala besar gitu. Kalau di sini di praktikum ini kita malah cuma berapa data sih yang kita simpan, 100 itu aja udah banyak ya. Ya nggak kerasa gitu. Seperti itu. Oke, nggak ada yang ditanyain ya tentang set ya. Saya lanjutin.
Berikutnya kayaknya Q dulu ya. Mana? Ini masih release, set. Yang penting kalian tahu bedanya ya. Jadi kan kayak set tadi kan ada 3 macam implementasi nih. Headset, link headset, sama preset ya. Jadi kalau headset itu dia mengutamakan kecepatan, nyimpennya acak, ya nggak ada urutannya gitu. Kalau link headset itu ya headset tapi ditambahin link list gitu. Jadi supaya tahu habis dari node yang pertama itu node berikutnya di mana sih. Jadi bisa kita cetak berdasarkan urutan inputtingnya ya. Kalau yang terakhir preset itu ya dimasukinnya berdasarkan datanya itu sendiri ya, di sorting gitu, diurutin. Itu kalian harus tahu bedanya ya. Karena yang penting di situ ya, tahu bedanya di antara implementasinya ini tiga-tiganya. Termasuk yang list tadi juga sama ya. List kan ada array list, ada link list, terus ada vektor sama stack, itu juga harus tahu bedanya apa sih gitu. Biar kalau pakai itu ya nggak asal pilih aja gitu. Oh, kebanyakan pakainya array list, jadi saya pakainya array list aja kayak gitu. Oke. Kemudian nah ini yang berikutnya Q ya. Q. Kalau Q sebenarnya nggak terlalu banyak yang dibahas ya, karena ya Q tuh kalau saya lihat basically dia sebenarnya kayak list ya, mirip dengan list, cuman ditambahi batasan dia pakai sistem FIFO ya. Data yang boleh diakses cuman yang paling depan ya. Kalau nginputin data ya datanya di belakang ya. Oke, jadi Q seperti ini, kemudian mau nyimpennya integer. Nah, implementasinya ada 2 ya, link list sama priority queue. Kalau kalian mau pakai queue biasa ya pakailah link list ya. Link list. Jadi link list di sini itu ya sebenarnya sama kayak link list yang di tadi, list yang di atas tadi ya. Nggak ada bedanya ya, implementasinya sama kok. Cuman paling untuk nambah data ya, add data. Ini fungsinya apa namanya? Oh, sama masih add juga ya. Fungsinya namanya add 10 q.add. Jadi kalau nambahin data ya keluarnya yang apa, naruhnya di belakang ya. 50. Jadi ini sama kayak list ya, urutannya sesuai dengan urutan inputin pasti ya. Ya karena ini pakainya link list kok, jelas kok ya. Itu add lagi 30, 80, 25. Sip. Terus kalau mau ngambil data ya, ini bisa pakai for integer. Oh sorry, pakainya ini aja. Oh ya pakai for nggak apa-apa sih. Cuman paling Q-nya dot size selama lebih besar dari 0 ya. Gitu. Ya sebenarnya pakainya lebih cocok bal ya. Ya udahlah. Di sini Q ngambilnya itu pakai ini ya, pick. Pick itu cuma ngelihat ya, ngelihat data. Jadi kalau caranya seperti ini kalau saya jalanin dia akan infinite loop. Kenapa? Ya karena cuman yang dilihat data paling depan, dilihat, tapi datanya nggak pernah berkurang ya, gitu. Jadi kalau ini saya run harusnya error ya. Atau malah itu ya, nge-crash ya. Ses dan ini anu ya, kurang tanda kurung. Ini ngeprint terus angka 10 terus ya. Jadi kan yang paling depan kan ini 10. Gitu karena cuma di pick dilihat-lihat doang. Nah, jadi harusnya kalau habis ngambil ya dihapus ya. Sorry, bukan ngambil, habis ngelihat ya dihapus. Nah, kalau kayak gini ini baru bisa ini. Nah, baru bisa seperti ini. Sesuai dengan urutan masuknya. Ya berarti jangan pakai for ya, pakailah while. Yang dimasukin di sini cuman ininya doang. Sama kayak stack tadi ya, stack juga harusnya mestinya sih pakai while ya, jangan pakai for. Gitu. Karena memang di sini juga
nggak bisa pakai indeks ya, nggak ada get-nya ya, seperti itu. Ya berarti karena dia nggak bisa aksesnya terbatas, jadi nggak bisa ngapus ya selalu paling depan itu loh. Remove ini nggak bisa kita remove yang tengah atau remove yang mana, itu nggak bisa. Seperti itu. Itu kalau pakai linked list. Nah, satu lagi kan sebenarnya ada ini ya, priority queue ya. Priority queue. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang namanya priority queue itu ada yang ini nomor 3 itu dia butuh parameter berupa komparator ya. Nah, ini sebenarnya komparator ini dipakai untuk apa namanya? Ini mau diurutin berdasarkan apa sih gitu loh. Seperti itu. Kita coba aja. Ini kita nggak masukin parameter apapun. Nah, dia diurutinnya berdasarkan apa? Kita lihat apakah berdasarkan angkanya. Nah, apa ini? Tipe mismatch line 55, 55. Loh. Oh, kok hilang nih? Ini lebih besar dari 0. Kita lihat hasilnya. Oh ya, ternyata by default kalau priority queue ya kebetulan ini datanya single value ya, integer gitu kan ya cuma angka doang. Ya dia bisa sorting berdasarkan datanya ya. Di priority queue meskipun dia itu queue kan harusnya kan sesuai urutan inputannya. Tapi karena dia priority queue dia bisa ngurutin berdasarkan kontennya ya secara ascending ini ya. Gitu. Oke. Nah, ini ya kalau sekarang nggak masalah ya, karena datanya cuma single value. Nah, sekarang kalau misalnya data yang disimpan ini objek ya, objek mahasiswa. Ini objek mahasiswa yang punya parameter NIM, nama, sama IPK. Terus kemudian kita pakai priority queue. Nah, yang harus dibandingin apanya? NIM-nya kah, namanya, atau IPK-nya. Nah, kayak gitu. Itu nggak bisa kalau objek pakai ini, pasti nanti error. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan. Kita butuh komparator untuk menentukan mana yang dipakai untuk pembanding. Ya. NIM-nya, namanya, atau IPK-nya. Kalau sekarang ya, kita karena belum masuk ke sana, kita mainannya single value dulu aja ya. Yang kayak integer, string gitu. Kalau ini diganti string, jadi urut alfabet ya. Dimulai dari apa namanya? A dulu ya. Pokoknya urut kode ASCII lah. Ya, sesuai dengan tabel ASCII. ASCII yang paling kecil itu didahuluin. Gitu. Kemudian queue kayaknya cuma dua itu ya, priority queue sama linked list ya. Bedanya di situ. Kalau priority queue itu inputinnya itu sesuai dengan urutan yang bisa ditentukan sendiri ya. Kalau linked list ya inputinnya sesuai dengan urutan inputannya itu. Kayak gitu. Seperti itu. Tapi basically ya cara makanya sesuai queue pada umumnya ya. Cuma bisa dilihat dan di remove ya. Metodenya ini add, pick, sama remove ya. Kayaknya nggak ada yang lain deh. Add, remove, pick. Sisanya ini turunan dari collection ya. Nggak terlalu kepake. Yang kepake yang ini. Ya sudah, itu aja. Oke. Itu tentang queue. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, siap. Nah, ini yang terakhir. Ini yang paling kompleks ya, yaitu map. Loh, mana ini contohnya? Interface map. Loh, oh mapnya nggak ada contoh ya? Interface map dah ini doang nih. Iya beneran nggak ada ya? Iya. Oke, ya sudah. Jadi apa namanya map itu sama kayak dictionary ya, sama seperti dictionary kalau di Python. Nah, khusus untuk map itu template-nya itu kita butuh dua tipe data ya, yaitu indeksnya apa atau key-nya apa, sama data yang mau disimpan apa. Jadi misalnya indeksnya pakai string ya, yang mau disimpan adalah integer kayak gini misalnya ya. Kemudian untuk implementasinya yang namanya map itu sama persis seperti set ya.
Jadi seperti yang kita lihat, set itu punya hashset, treeset, sama link hashset. Nah, kalau map itu punya hashmap, ya, terus punya link hashmap, ya, ada link hashmap, dan ada tree map, ya, ada 3 itu. Sama persis dengan set, cuman beda belakangnya tadinya set, sekarang jadi map, itu aja. Oke, kita coba dulu yang hashmap ya. Nah, kemudian parameter di sini ini sama dengan yang ini. Ya, saya masukin aja kayak gini. Oke. Sudah. Nah, sekarang untuk add data. Map itu namanya agak beda ya, put kalau nggak salah. Nah, ini put. Misalnya saya masukin key-nya Z ya. Kemudian value-nya di sini 10 ya. Kemudian key-nya saya balik pokoknya dari belakang, dari besar ke kecil, kalau angkanya dari kecil ke besar ya. X terus dibikin random aja lah. 30. Ada Y 20. Jangan 20. 50 aja. Biar nanti kelihatan bedanya gitu loh. Kalau misalnya pakai hashmap, pakai link hashmap, pakai tree map, bedanya apa sih? Karena map itu sama kayak set ya. Beda di implementasi, maka outputnya juga bisa jadi berbeda. Gitu. Kemudian habis T. Ini angka ya 90. Q-nya X, ini 25. Nah, ini berantakan lah datanya ya. Datanya berantakan. Kemudian get data, bisa nggak pakai ini ya? Map objek, objek lagi integer map dot key. Bentar, map.keyset itu kan tipenya gini. Jadi map itu kan pakai sistemnya pakai key ya. Dia pakai key seperti ini. Nah, kalau di looping biasa jelas nggak bisa, integer i sama dengan sekian kan nggak jelas nggak bisa karena key-nya kan random ya. Nggak urut angka, nggak urut apapun ya. String pun bisa suka-suka. Nah, kita kalau mau ngambil list key-nya, itu kita bisa pakai set ya. Bisa pakai set, terus kita key-nya kan di sini kan pakainya kan string ya kita ya. Kita kan di sini definisi key-nya kan pakai string ya. Sudah, berarti list key-nya kita tampung ke dalam sebuah set. Nah, ini key set gitu namanya. Nah, ngambilnya itu di sini di map.keyset. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang caranya ngelooping ya sama seperti ngelooping set tadi. Nah, seperti ini. Kita bisa ambil dengan cara seperti ini. Kita print, kemudian item berarti, item ini ya, setnya kan tipenya string ya. Item ini berarti adalah apa namanya, key-nya. Jadi kalau kita print yang keluarnya yang key-nya ini. Kalau kita run, waduh, error apa ini? Set can be resolved to variable. Key setting namanya, sorry. Nah, nih keluar ya. PTX YZ. Nah, nih PTX YZ ya, yang keluar key-nya. Nah, sekarang ngambil datanya gimana? Ya udah tinggal di aja. Pakai map-nya aja. Jadi map.get objek itemnya ini kan key-nya ya. Taruhlah di sini. Selesai. Gitu. Nah, ini keluar ya. Jadi ini urutannya kalau pakai hashmap ya. Sesuai dengan apa namanya? Ya kalau pakai hash sebenarnya harusnya acak ya. Nah, tapi kebetulan ini urut by key-nya ya. Kebetulan aja ya. Harusnya biasanya berantakan kalau datanya banyak. Gitu. Nah, ini bisa kita ganti dengan link hashmap ya. Kalau kita ganti pakai link hashmap, hasilnya nah
Kalau pakai link hashmap, kalau pakai link hashmap urut dari inputannya ya, sesuai dengan urutan inputin. Jadi set dulu, terus set pytx ya, set pytx, sip, gitu. Kemudian yang terakhir, kalau pakai tree map seperti ini. Nah, kalau pakai tree ya sama kayak yang pertama tadi ya, dia tuh diurutinnya by key-nya ya, bukan berdasarkan data yang di dalamnya, tapi berdasarkan key-nya. Ya, key-nya. Key-nya pasti urut, ya ini pasti urut. Tadi yang pas pakai hash ini kebetulan aja juga urut. Ini kebetulan urut, harusnya sih bisa berantakan gitu loh. PTX YZ ya. Kebetulan urut gitu. Jadi kalau map seperti ini caranya ya. Memang karena key-nya kan kita nggak tahu key-nya apa aja ya. Key-nya bisa kita ambil pakai set. Memang mekanismenya seperti itu ya. Key-nya diambil pakai set, kemudian setnya yang kita looping. Nah, masing-masing setiap iterasi kan kita dapat key-nya. Nah, key-nya kita langsung pakai buat ngakses map-nya. Kemudian, nah karena di sini kita ada sistem indexing, jadi kita bisa delete ya. Bisa delete data ya, tinggal pakai remove, asalkan kita tahu key-nya yang penting ya. Soalnya kita mau hapus data Y gitu ya. Ya kayak gini aja, remove Y. Maka yang 50 ini hilang ya. Nah, ini Y-nya hilang ya. PTXZ Y-nya hilang. Kemudian update ada nggak ya di sini? Update nggak ada. Ya kalau mau update, kalau mau update ya langsung aja ya. Put aja di indeks yang sama gitu. Misalnya set ini kan awalnya 10 ya. Mau saya ganti jadi 100 gitu. Seperti ini. Nah, setnya 100 ya. Kalau list tadi kan dia nggak bisa ya. List itu kan modelnya kan add data, nambah data baru, bukan ngubah yang sudah ada. Kalau di sini put itu tuh dia kalau sudah ada key-nya ya di replace gitu loh. Beda sama yang ini tadi, list ya. List.add1. Nah, data di indeks ke-1 kan sudah ada ya. Sebenarnya kan sudah ada. Tapi kalau di list itu karena namanya add, maka dia tuh nambah data baru di indeks ke-1, terus di indeks data di indeks ke-1 sebelumnya digeser ya, bukan dihapus. Kalau map, kalau kita nambah di indeks yang sama, data sebelumnya dihapus. Bedanya di situ ya. Itu bedanya put sama add, makanya namanya beda. Ini namanya tuh put. Ya, kalau di map. Kalau di list namanya add, karena list itu selalu menambah data, ya, tidak pernah mereplace. Sedangkan kalau map, ini sistemnya dia itu mereplace, ya, aslinya mereplace. Kalau sudah ada data sebelumnya ya di replace, tapi kalau belum ada ya ditambah yang baru. Itu makanya namanya berbeda ya. Ini perlu diingat dari tadi kan kita makanya nih list kan add, terus set juga add, kemudian queue juga add. Nah, kenapa map itu namanya put? Ya, kok beda sendiri ya? Karena sistemnya berbeda, bukan nambah data, tapi dia tuh mereplace. Gitu. Kemudian apa lagi ini? Hashmap, tree map, link tadi saya tambahin link hashmap juga. Udah. Langsung latihan. Ada model lain nggak? Pas 1 jam. Kalau tadi stack apa tadi Pak? Kalau stack, kalau cara add-nya? Oh, kalau stack sama kayak ini pakainya push sama pop. Nah, tadi saya tambahin aja lah di bawah karena memang stacknya agak unik ya. Stack integer stack sama dengan new stack integer juga ya. Stack itu ada push ya, ini push 10 stack dot. Sebenarnya kalau stack sih sama add sama ya prinsipnya ya, nambah data gitu. Karena kan pada dasarnya kan stack di sini kan dia merupakan turunan dari list. Jadi behavior-nya tuh aslinya sama kayak list, ya cara kerjanya sama kayak list. Cuman bedanya waktu ngambil data aja sebenarnya. Kok ini push dot push. Waktu ngambil data
Ya, stack itu yang bisa diambil adalah data yang paling terakhir diinputkan, cuman itu aja. Tapi kalau nambah data, mekanismenya sebenarnya sama. Ya. Jadi ngambil data kan dia harus pakai ini ya, stack.pop. Nah, ini yang diambil adalah yang terakhir diinputkan, berarti dari sini 25 diambil, baru nanti kalau pop lagi ya 40 diambil, ini 50 diambil, kayak gitu. Ini khusus stack ya, namanya push. Tapi harusnya mau pakai add juga bisa sih. Oh, bisa juga. Sama aja sih harus hasilnya. Add itu kan juga sebenarnya nambah data di posisi paling belakang ya, paling luar gitu loh. Jadi nggak ada bedanya. Stack.push sama stack.add. Coba kita lihat apa definisinya ya. Stack.push. Enggak. Push item into the top of this ini. Ini sama dengan add element. Add element ada juga tadi. Add element. Oh, ada. Kalau add doang, definisinya apa ya? Add. Menambahkan data di akhir dari vektor. Ya sama kan berarti kan. Kalau push, nambah data di posisi paling atas. Top of stack sama aja. Iya, aslinya sama. Mau beda nama biar biar kelihatan kayak teorinya kan memang stack itu kan kita belajarnya kan push dan pop gitu ya. Di teorinya kan gitu. Jadi ya biar menyesuaikan teori gitu. Tapi sebenarnya cara kerjanya sama persis. Push sama add. Jadi boleh aja mau pakai add ya boleh. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin tentang collection? Sama kan dengan yang di Python kan, cuman bedanya kalau di Python memang lebih simpel ya. Kita kalau mau definisiin collection kan kita tinggal bikin variabel A, kurungnya kayak gini ya, atau begini, itu kan tinggal bedanya dari situ. Kalau kurungnya ini ya list, kalau gini tuple, kalau gini berarti set atau dictionary kan kayak gitu. Lebih simpel memang Python itu. Makanya buat belajar kan pakainya Python ya. Di Alpro pakainya Python kan lebih gampang buat belajar. Cuman kita belajar bahasa yang lain karena pada kenyataannya memang di dunia kerja kan kita pakainya macam-macam ya. Jadi kalau paling enggak kalian ada satu bahasa yang simple ya. Contohnya Python itu termasuk bahasa yang simple kalau saya bilang. Ada juga bahasa yang ini strong typing kayak Java ini strong typing ya. Makanya kan rasanya mungkin agak lebih susah ya. Karena agak ketat penulisannya gitu loh. Dan dia kan tipenya compiler gitu. Kalau Python kan interpreter. Bahasa-bahasa interpreter itu memang relatif lebih mudah ya. Gitu. Kalau yang compile-compile pakai compiler gini memang lebih susah karena nulisnya nggak boleh salah sedikit pun ya. Gitu. Pak, map itu sama dengan dictionary ya, Pak? Iya sama. Pakai indeks seperti ini. Terus apa? Datanya apa? Pakai indeks, datanya apa. Jadi map sama dictionary itu sebenarnya sama ya. Secara teori sama kok. Memang beda cara nyebutnya aja. Gitu. Kalau di Python kan Pak, itu kayak apa? Dua dictionary bisa dijadikan satu. Ini kalau map juga bisa, Pak? Dua dictionary jadi satu. Bisa aja. Map dalam dictionary dalam dictionary gitu. Iya, Pak. Bisa kayak gini. Mau dibikin map bertingkat tingkat 3 gini ya boleh aja kok. Gini aja, map string, parameter keduanya map lagi, string lagi. Ini mau map lagi juga bisa. Ini string, baru yang terakhir integer, set map 2. Nah, bisa kayak gini. Ini map dalamnya kasih map bisa. Gitu. Cuman ya jarang sih yang kayak gini ya. Map bertingkat itu iya kayak belum pernah nemu. Satu aja cukup soalnya. Seperti saya bilang tadi waktu jelasin array. Array pun sejauh pengalaman saya tuh pakai itu ya paling cuma 2 dimensi itu aja jarang ya. Kalau 3 dimensi malah belum pernah ya. Gitu. Karena ya itu tadi kalau makin banyak dimensinya itu sebenarnya kan makin kompleks ya. Nggak bagus buat apa namanya?
buat apa namanya program ya. Jadi 2 dimensi itu udah n kuadrat itu jelek gitu loh. Menurut analisis algoritma time complexity-nya jelek ya. N kuadrat apalagi n pangkat 3. Wah. Gitu. Jadi kalau kalian nemu suatu kasus di mana harus pakai apa namanya array 3 dimensi, mending ganti algoritmanya ya, cari algoritma yang lain. Itu tidak apa namanya tidak efisien untuk dipakai. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain mungkin sebelum saya akhiri? Ini map kalian bisa lihat di sini ya, nanti videonya saya upload ya. Di modul ya ternyata nggak ada. Kemudian untuk ini infix to postfix ya. Kalau ini sih Manan postfix ini biasanya cocoknya pakai stack ya. Oh ya, ini ada tulisannya juga ya. Pop output from the stack. Ini juga sama sih, harusnya pakai stack. Ya stack juga. Ya, ini pakai stack. Nah, minggu depan kita belajar tentang ini masih sambungan yang tadi ya, iterator, comparable, komparator ini masih sambungannya collection ya. Ada vektor, ada map juga. Itu masih berkaitan. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Tidak ada? Ya sudah. Kalau nggak ada, kuliah kita sampai di sini aja ya. Jangan lupa dikerjain ya tugasnya, latihannya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan tuh belum libur ya kayaknya. Kita libur kapan sih? Saya lupa. Oh, tanggal 10. Ya. Jadi minggu depan masih kuliah, pertemuan 12. Terus kita libur seminggu ya. Nah, baru pertemuan 13. Oke. Masih minggu depan masih ketemu ya, baru libur. Oke, kalau gitu kelasnya saya tutup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Makasih, Pak. Coba.